Saudari-saudaraku, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino, SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup, menjadi percuma ketika kita tidak bisa mengasihi dan saling mengasihi sebagai seorang sahabat. Sebelum kita melanjutkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan menjadikan kami sahabat-Mu untuk mewartakan kasih-Mu kepada sesama kami. Engkau telah menjadikan kami bukan lagi seorang hamba, tetapi seorang anak, agar kami mampu menjadi pribadi yang berbuah dan tetap tinggal di dalam Engkau, dan buahnya pun menjadi banyak di dalam karya dan aksi nyata kami di dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, patut untuk kita syukuri bahwa hari ini kita boleh belajar dari kisah para rasul yang mencari pengganti Yudas Iskariot, pengkhianat Yesus. Di dalam proses untuk mencari, mereka mencari orang-orang yang mengenal Yesus, mereka yang tinggal bersama Yesus, dan minimal mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus kepada jemaatnya. Lalu yang kedua, mereka melakukan pemilihan dengan membuang undi. Membuang undi yang bukan seperti lotre, tetapi selalu melibatkan Tuhan di dalam doa dan membuang undi. Dan akhirnya terpilihlah Matias Rasul sebagai penggenap 12 rasul yang telah ditinggalkan oleh Yudas Iskariot. Di dalam proses pemilihan ini menjadi contoh bagi kita yang saat ini sedang di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 dan wabah demam berdarah yang melanda di negara kita. Kita diajak bukan hanya menjadi orang beriman yang pandai mengeluh, tetapi berani mencari solusi, berani memecahkan persoalan sebagaimana para rasul. Mereka memang berserah kepada Tuhan, mereka memang berharap kepada Roh penghibur yang dijanjikan oleh Yesus. Tetapi mereka juga mencari solusi bagaimana menyelesaikan persoalan mereka, terutama bagian keuangan, bagian hidup mereka untuk menggenapi ke-12 rasul. Ada yang menjadi bagian dari kita yang mesti kita selesaikan. Ada lingkungan yang inspiratif dengan mengadakan kelompok-kelompok yang bisa bercocok tanam seperti lingkungan Fransiskus de Sales di dalam paroki Santa Odilia. Jelas mereka melakukan apa yang mereka bisa. Mereka tidak hanya mengeluh tetapi mencari solusi untuk mengatasi demi ketahanan pangan. Ada juga lingkungan Santo Paulus, Yohanes Pekerja, yang mencoba dengan caranya masing-masing, dengan melakukan jimpitan, dengan melakukan iuran untuk membantu rekan-rekan kita yang benar-benar kesusahan karena terdampak COVID-19. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah-kisah inspiratif dengan cara inspiratif ini mengajarkan kepada kita, bahkan para rasul pun melakukan apa yang menjadi tugas mereka, menyelesaikan, dan sisanya biarkan Tuhan yang bekerja. Jangan kita hanya tinggal di rumah diam saja, makan, tidur, makan lagi, tidur lagi. Itu tidak ada faedahnya. Di rumah kita diajak untuk berpikir, belajar untuk kreatif. Ya, minimal kita
melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari Keuskupan Agung Jakarta, terkhususnya untuk umat-umat di wilayah Keuskupan Agung Jakarta. Tanggal 14 Mei kita semua diajak untuk berpuasa dan berdoa bagi kesembuhan bumi akibat COVID-19. Mari kita laksanakan apa yang menjadi ajakan yang sungguh baik ini. Dan bagi kita yang tergabung di dalam organisasi hubungan antar umat beragama dan kemasyarakatan, mari kita belajar mencari solusi. Tidak hanya meminta untuk melaksanakan program, tetapi menawarkan program dan mencarikan dananya sekaligus secara kreatif. Kita diajak untuk berbagi, tetapi kita juga harus berani memberi, dimulai dari diri kita. Bukan dengan meminta, tetapi memberi apa yang bisa kita beri. Injil hari ini sangat menarik. Kita diajak untuk saling mengasihi. Salah satu wujud kasih yang nyata ialah membantu mereka yang terdampak COVID-19. Membantu dari kekurangan, bukan dari kelebihan. Membantu bukan karena sisa, tetapi karena kita adalah sahabat mereka semua. Yesus mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sesamanya, bagi sahabatnya. Menjadi sangat wajar bagi kita untuk memasak. Kalau kita orang tua, memasakkan untuk anaknya. Kita sebagai istri atau suami memasakkan untuk suami atau istri. Itu sesuatu yang wajar dan harus dilakukan. Tetapi sesuatu yang mulia, sesuatu yang memiliki nilai lebih ialah ketika kita melakukan untuk sahabat kita. Kalau kita berkorban untuk orang yang kita cintai, itu adalah sesuatu hal yang biasa. Tetapi pernahkah kita menganggap suami kita, istri kita, anak-anak kita, sahabat kita, sehingga pengorbanan kita sungguh dari hati? Seruan dari Keuskupan Agung Jakarta untuk benar-benar menghayati Laudato Si di dalam hidup saat ini di tengah pandemi COVID-19 hendaknya menjadikan kita sadar betul artinya menjadi sahabat, saling mengasihi, menjadi sahabat bagi sesama dan menjadi sahabat bagi bumi kita. Beranikah kita untuk tampil beda, bukan menjadi pribadi yang hanya untuk narsis, yang hanya untuk tampil, tetapi beranikah kita memberi dari kekurangan. Mari bersama Keuskupan dan juga HAK kita berjuang bersama melakukan aksi nyata berpuasa hari ini di tanggal ini demi kepulihan bumi kita, sehingga bumi kita lekas pulih dan kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan sudah menjadi sahabat kita. Beranikah kita menjadi sahabat bagi sesama kita dan juga bumi kita, di mana kita tinggal? Kita tetap menjadi seorang sahabat. Bukan sesuatu yang gampang, tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil. Ketika kita mau, ketika kita bisa, maka kita akan diberikan berkat yang melimpah daripadanya ketika kita melakukan apa yang menjadi tugas kita. Jangan takut, jangan khawatir, tetaplah tinggal di rumah. Dan mari kita lakukan aksi nyata sebagai gerakan bersama Keuskupan Agung Jakarta. Berpuasa bersama, berdoa bersama demi kebaikan dunia kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.